Halo Airsofter Indonesia, kembali lagi bersama saya si Noob Airsoft Gun. Noob Airsoft. Bersama saya Noob Airsoft. Jadi ya, kondisi Indonesia saat ini sedang dalam pertempuran melawan virus corona, wabah virus corona. Semoga aja Indonesia berhasil meraih kemenangan melawan wabah virus corona. Dan buat teman-teman yang masih sehat walafiat, masih belum terdampak, dan amit-amit jangan sampai teman-teman semuanya terdampak virus corona ya. Ikuti aja imbauan dari pemerintah, imbauan dari dokter-dokter untuk stay di rumah, tetap di rumah. Kalau nggak berkepentingan sekali jangan keluar rumah teman-teman. Buat ikuti aja daripada penyebaran semakin meluas, jadi ikutin aja pasaran dokter. Dan berhubung sedang lockdown juga, khususnya Jakarta dan Jabodetabek ya, kegiatan sukir semua skirmish itu ditiadakan sementara. Kegiatan kegiatan di luar rumah itu ditiadakan sementara. Jadi semua aktivitas dilakukan di rumah, baik kerja, belajar atau sekolah pun semua di rumah. Dan termasuk untuk konten ini, untuk konten Noob Airsoft belakangan ini mungkin nggak upload skirmish karena sedang lockdown selama beberapa minggu ini. Dan ini adalah konten tentang Q&A seputar airsoft, apapun itu bebas kalian boleh tanyain. Dan waktu itu sempat gue posting juga di Facebook tentang Q&A Noob Airsoft, tanya apapun seputar airsoft gun. Nanti semoga gue bisa jawab semua pertanyaan kalian di YouTube. Dan hari ini adalah momennya nih, kita akan jawab, kita akan lihat semua pertanyaan yang masuk. Sekitar ada 3 pertanyaan. Nggak, pokoknya gue nggak tahu berapa pertanyaan, mungkin ada 10 lebih kali ya. Dan nanti kita coba jawab satu-satu dan semoga nggak keliru. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, ada jawaban yang mungkin sedikit keliru atau melenceng sedikit, mungkin kalian bisa dibenarkan, bisa kalian perbaiki di kolom komentar. Kalian komen aja misalnya ada kesalahan kata atau penyebutan yang gua ucapkan. Ya, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Dari Ahmad Setio, Bang, kok airsoft harganya bukan dikali dolar sih? Pound sterling aja kayaknya kalah. Kenapa airsoft harganya bukan dikali dolar? Pound sterling aja kayaknya kalah. Kenapa airsoft mungkin harganya mengikuti ini ya, mata uang dolar ya? Mungkin maksudnya itu pertanyaannya. Dan kalau menurut gua, kenapa mengikuti harga airsoft itu mengikuti mata uang dolar? Karena memang dolar ini adalah mata uang yang cukup berpengaruh di dunia saat ini, dimana semua pasar di berbagai belahan dunia itu menerima mata uang dolar. Selain emas ya, dolar termasuk mata uang yang dimanapun, di negara manapun orang terima mata uang dolar. Jadi itu alasannya mungkin kenapa mata uang dolar itu kenapa harga unit airsoft dikalinya ke dolar bukan ke pound sterling. Walaupun pound sterling juga mungkin berpengaruh juga terhadap dunia, tapi nggak berpengaruhnya, tidak seperti dolar pengaruhnya itu yang cukup tinggi dolar. Lalu yang kedua, ini dari Pelangi, mulai main airsoft kapan dan tahu dari mana airsoft? Gua tahu airsoft itu kalau nggak salah dari internet. Waktu itu searching, cari-cari, waktu itu postingan orang atau apa gitu, apa di YouTube ya. Kayak lupa deh, udah lama sih. Zaman SMP mungkin ya, SMP-an kayaknya deh. Waktu itu zaman Point Blank tuh, game-game Point Blank lagi masa jayanya, zaman game school dulu. Dan cari tahu tentang airsoft, dan gue kebetulan gabung juga di grup-grup Facebook airsoft. Gue main Facebook udah lama sekali ya. Gabung di grup airsoft termasuk AI mungkin. Dan waktu itu sempat ada Waktu itu sempat ada pameran alutsista TNI Angkatan Darat di Monas pada tahun 2014 kalau nggak salah ya. 2014, dan gue ikut ke sana sama teman-teman gue. Dan gue melihat dan menemukan sebuah stand bertulisan Airsofter Indonesia.
dimana di situ kumpul semua airsofter Indonesia dengan berbagai macam impresi, dengan berbagai macam unit yang dia pegang. Dan waktu itu gue sempat foto juga sama orang yang impresinya Jerman, komplit loreng Jerman, bukan loreng ya, loreng apa ya, Vlectran ya, apa sih kalau Jerman lorengnya itu yang woodland gitu, dia yang agak hitam, bukan yang ini ya, bukan yang krem ya, yang satunya lagi. Dan dia bawa unit G36 kalau nggak salah, udah ciri khas Jerman sekali kan. Dan waktu itu ya akhirnya tertarik ikut airsoft dan tertarik untuk niat beli airsoft itu gue kelas 2 SMK, gue beli unit pertama itu yang memang unit yang low end ya, low end, bukan yang low banget tapi low end. Itu unit pertama gue low end, Boot 11 M16A1. Waktu itu beli kalau nggak salah sekitar 350 ribuan deh. Dan cukup lama gue pakai unit itu, beberapa tahun. Dan pertama kali gue sukir juga pakai itu unit BE. Waktu itu main springan di Jurang Mangu bareng anak-anak airsofter Ciputat waktu itu ya, Tangerang gitu deh. Dan akhirnya sampai sekarang punya unit, setelah unit M16A1 itu Boot 11, gue naik tingkat lagi ke unit M47 yang gue pakai sekarang. Waktu itu gue beli 2016 akhir kalau nggak salah. Kalau unit unit Boot 11 itu sendiri gue beli 2015 kalau nggak salah. 2015 gue lulus SMK. Pokoknya selama beberapa tahun gue pakai unit BE, berat macam-macam, rusak, akhirnya naik tingkat beli M47. Dan sampai sekarang udah dapat lagi unit M4, dan itu mungkin jadi unit satu-satunya, dan mungkin gua nggak akan nambah unit lagi, cukup itu doang. Karena sayang sih mubazir kalau kebanyakan unit. Mending punya unit terbatas tapi sering dipakai daripada punya unit banyak tapi jarang banyak yang dipakai gitu. Ya itu sih awal cerita gua kenal airsoft dan sampai sekarang ikut menggeluti airsoft. Lanjut dari Sabilal Muhtadin, pentingkah sebenarnya orentip di dalam dunia airsoft? Orentip ini sebenarnya kesepakatan, nggak cuma di Indonesia, kesepakatan semua airsofter di beberapa negara dunia ya bersepakat bahwa ya apa nih yang menjadi pembeda antara airsoft, senjata api atau air gun atau senapan angin. Nah akhirnya mereka sepakat bahwa orentip adalah cara membedakan mana ini mainan, mana ini beneran, mana ini bahaya, mana ini enggak, mana ini playable, mana ini enggak playable, mana ini airsoft, mana ini senjata api atau air gun, segala macam. Dan ini untuk beberapa negara doang ya orentip. Kalau di Eropa, Portugal khususnya, waktu itu sempat baca berita kalau di Portugal itu nggak pakai orentip. Kalau di Portugal itu dia pakai yellow tip, dan ya syarat untuk bisa memakai yellow tip di unit itu minimal 10 cm. Jadi 2 titik nih dipakai yellow tip. Kalau kita kan orange cuma di ujung doang, ujung barel, dan nggak terbatas ininya kan, maksudnya lebarnya itu kan. Kalau di Portugal, lu pakai yellow tip itu minimal 10 cm. Minimal 10 cm. Depan dan belakang. Jadi di popor minimal 10 cm lu dipakai yellow tip, dan di ujung barelnya lu pakai yellow tip minimal 10 cm. Lu bayangin. Di Indonesia udah beruntung banget pakai orentip tanpa batas ya, terserah, yang penting lu pakai orentip sebagai penanda kalau ini adalah mainan. Lo di Portugal, coba yang di Portugal yang ada di Portugal itu peraturannya diterapkan di Indonesia. Pakai orentip minimal 10 cm depan belakang. Lu bayangin gimana nggak kelihatan mainan banget. Ini aja orentip aja sekecil ini. Itu masih banyak orang yang nggak mau pakai gitu. Tapi itu terserah sih, itu masing-masing kalian aja. Kalau gua menganggap orentip ini sebagai jalan aman lah. Ketika gue mau main, ketika gue bawa unit, gue kemana-mana bawa unit gitu kan. Ketika bicara apes, diperiksa petugas,
dan ternyata bawa unit kan sebenarnya nggak boleh kan. Apalagi mereka awam, kita bisa jelasin kalau misalnya ada orientipnya, ini adalah penanda kalau ini airsoft gun segala macam. Dan ya lebih mudah aja lah, intinya cari aman lah. Kalau gue cari aman, gue pakai orientip dan ini permanen, gue pilok, gue cari aman aja daripada apes nanti lebih panjang lagi urusannya. Ya intinya cari aman aja sih, tapi kembali lagi ke kalian mau pakai atau enggak, terserah. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Kerenta, kenapa airsoft selalu jadi kambing hitam di medsos atau berita? Gua nggak tahu. Kalau bicara airsoft jadi kambing hitam di berita, ini ada beberapa faktor. Kalau menurut gua ada 3 faktor. Faktor pertama dari orang medianya yang nggak tahu perbedaan airsoft, airgun, dan senjata api. Dan orang medianya ini juga nggak mau usaha untuk cari tahu perbedaan airsoft, airgun, dan senjata api itu sendiri. Lalu faktor kedua itu mungkin nama airsoft ini lebih menjual dibanding dengan airgun atau senjata api. Nggak tahu kenapa, tapi kayaknya kalau bicara nama, kayaknya kembali ke faktor pertama sih. Tergantung orang medianya itu gimana. Lalu ada faktor ketiga itu dari kita sendiri sebagai penghobi. Banyak postingan-postingan di grup Facebook kan, kayak grup airsoft gitu, yang posting tentang penyalahan nama berita yang menggunakan kata airsoft gun, padahal sebenarnya bukan. Ini ini menjadi peran dari kita itu sebagai penghobi untuk mensosialisasikan momen sosialisasi. Ketika ada orang yang posting seperti itu, dan pasti kan banyak orang awam yang ngelihat kan berita itu kan. Nah, kita sebagai orang yang memang niat terjun di dunia ini, di dunia hobi yang mudah disalahgunakan, kita nggak usah ngeluh gitu, nggak ada kata ngeluh gitu. Kita terus sosialisasikan, kita terus jelasin apa itu airsoft gun kepada orang-orang awam yang melihat berita tersebut gitu. Kadang gue pusing juga sama orang yang di grup ada orang posting, oh ini airsoft digunakan lagi namanya nih, padahal enggak. Tapi mereka malah ngeluh gitu, percuma sosialisasi kan, percuma udah ke TV, udah kemana, tapi masih aja disebut senjata api gitu kan. Lalu ini peran lu boy, sebagai orang yang hobi, kenapa lu ngeluh? Kalau lu nggak mau kayak gitu, kalau lu nggak mau perjuangin gitu terus, ya lu mending pindah hobi aja. Kenapa lu memilih hobi ini? Kenapa lu memilih hobi yang memang alatnya itu sangat mudah disalahgunakan? Kalau lu nggak mau dengar hobi lu disalahgunakan, lu pindah hobi, lu cari hobi yang lain yang nggak banyak orang menyalahgunakan, kayak misalnya berkuda gitu kan, main golf, main tenis gitu kan, orang nggak menyalahgunakan. Nggak ada juga orang menyalahgunakan tenis. Orang mau ngerampok masa pakai tenis, bagi duit, kan nggak gitu kan. Ya intinya kita sebagai penghobi jangan nyerah lah, jangan nyerah cuma sampai ada pemberitaan media yang menyalahgunakan nama airsoft itu. Ya tugas kita yang memilih untuk terjun di hobi ini ya harus berjuang. Oke boy, kita balik lagi nih karena tadi berhubung maghrib juga, jadi gue jeda dulu untuk sholat, mandi segala macam. Nah kita lanjut lagi, tadi sampai pertanyaannya Kerenta ya. Kita lanjut ya setelah itu ya. Dari M Fatwa, suka impresi apa bang? Weh, suka impresi apa? Sebenarnya gua kalau bicara impresi ya, beneran impresi nih. Kalau misalnya niat impresi gua itu pengen Gigen atau Raid, tahu nggak? Gigen atau Raid itu satuan khusus kepolisian Perancis ya. Kalau di film-film Perancis itu suka ada tuh Raid atau Gigen tuh, yang ciri khasnya sih helm pas GT, helm biasa, tapi dia ada kacanya, ada balistik kaca gitu deh di bagian helm. Itu pengen sih impresi gitu kalau gue niat ya, tapi gue nggak niat, selama ini gue belum niat. Walaupun pengen, untuk gearnya belum kebeli juga karena nggak niat itu tadi. Sebenarnya pengen impresi gitu, cuma ya karena nggak niat, jadi gue lebih ke PMC-an sih. Kalau supir gue lebih ke PMC-an
kayak misalnya cuma pakai celana kargo, cuma pakai baju, ya paling bagus baju combat lah, t-shirt combat ya, combat shirt, pakai sarung tangan kalau itu niat, terus pakai helm Google udah pasti. Kalau emang gak niat, PMC-nya ya cuma pakai celana kargo atau celana jeans dan ditambah dengan sweater ini, sweater biasa, ya nggak pakai helm, paling pakai kupluk atau pakai topi dan masker biasa udah, dan Google pastinya. Itu doang sih. Tapi kalau bicara impresi, impian yang pengen banget gua impresiin itu Red atau Gigan dari Satuan Khusus Polisi. Lanjut lagi nih, dari Amar mana nih? Amar Banten ya, Amar Tangerang. Tapi Amar Legend juga Tangerang ya. Amar apa ya? Amar G. Yang dia suka ngirim kata-kata G gitu kan. Jadi Amar G. Dari Amar G, kapan project Riot Shield jadi kelar? Riot Shield ya, jadi mungkin sampai saat ini itu udah terbengkalai, mungkin 1 tahunan ada kali ya. Jadi gua waktu itu bikin proyek Riot Shield yang ala-ala R6S, si Glitch ya kalau nggak salah, Glitch atau Blitz, yang ada flashnya tuh di depan. Sampai saat ini sih terbengkalai karena satu kendala bahannya. Mungkin gue terlalu banyak mikirin bahan, karena gue pengen punya shield yang ringan pertama, gak terlalu berat dan kuat juga. Kalau misalnya bisa sih sebenarnya gue bikin dari plat besi atau dari kayu, cuma kan kalau untuk kayu itu sendiri pertama kena airsoft, kena tembakan, apalagi FPS yang lumayan, itu bisa rusak pastinya. Dan palingan kalau kayu musuhnya itu kan rayap, paling kemakan rayap dan rusak kalau kita nggak rawat ya. Dan kalau misalnya plat besi itu berat sih kalau gua pikir, dan biayanya untuk bikin dari plat besi itu kan cukup memakan biaya juga kan. Jadi gua bikin waktu itu proyeknya dari kardus bahan dasarnya untuk bikin itunya tuh bentuk shieldnya, terus dilapisin sama resin sama fiberglass waktu itu. Dan sampai saat ini sih terbengkalai sih, tahapannya cuma jadi itu doang, sampai tahap lapisin resin sama fiberglass. Dan ya gua nggak tahu kapan bisa gua lanjutin lagi. Jadi ya semoga aja, doain aja tuh buat Amar tuh. Dia sangat nunggu tuh waktu awal-awal gue posting di Facebook tentang Riot Shield, proyek gue, dia nunggu banget tuh. Kasian sekali si Amar itu. Ntar deh, kalau jadi tenang aja, gue pinjemin, tapi bentar aja. Lanjut dari Wisnu Nugraha, lebih pilih PJD apa skirmish? PJD, pertarungan jarak dekat, atau skirmish? Gue lebih suka PJD, pertarungan jarak dekat atau CQB, daripada skirmish. Sebenarnya sama aja, setiap orang punya seleranya masing-masing. Tapi kalau gua lebih suka pertarungan jarak dekat. Alasannya kenapa? Alasannya karena gua nggak mau ribet, gua orangnya nggak malas ribet-ribet ya. Untuk skirmish itu kan apalagi di woodland, itu kan outdoor, itu kan pasti capek, ribet. Kita harus nyari musuh, kita harus nunggu, kita harus pintar menyelinap, ngumpet dari musuh gitu kan. Apalagi untuk outdoor yang anginnya cukup kencang, kalau misalnya unit kita nggak performanya kurang mantep gitu kan, ya kita nembak musuh dari jarak jauh juga nggak akan nyampe, dan pastinya ke bawah angin kalau anginnya kencang. Kalau untuk PJD atau CQB, gue lebih suka karena pertama nggak ribet nyari musuhnya, kedua musuhnya pasti kelihatan. Untuk CQB yang ini ya, untuk arena CQB yang terang ya, ada beberapa arena CQB di Jakarta juga yang pernah gue mainin tuh, tempatnya gelap. Emang efeknya seperti itu, tapi kan gue nggak terlalu suka. Ya itu tadi, pertama orangnya kelihatan, kedua terang, yang ketiga kita nggak ribet. Beda dengan skirmish, misalnya di woodland kita kan nggak bisa langsung tahu musuhnya di mana gitu kan. Mungkin musuh lihat kita nggak lihat musuh, kita juga
bisa gampang mati kan kalau kita nggak waspada. Itu sih, cuma ya kembali lagi, setiap orang punya selera masing-masing. Kalau gue seleranya lebih suka Skibi dibanding Woodland, Skirmish. Lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya dari Rudianto. Waduh, Bapak Rudianto, pertanyaannya, mending nanya kapan mau berhenti main airsoft. Kapan gua berhenti main airsoft? Mungkin jawaban dari pertanyaan Bapak Rudianto, mungkin setelah gua mendapatkan prestasi dari airsoft. Karena memang gua sangat berniat ya, pengen punya prestasi di bidang di dunia hobi airsoft ini. Jadi gue main airsoft, hobi airsoft nggak cuma sekedar hobi, gue pengen punya prestasi yang bisa dikenang di airsoft. Ya walaupun sampai sekarang gue belum pernah ikut kejuaraan khusus yang gue menangin. Waktu itu sempat ikut ke event PMJ Cup, Polda Metro Jaya Cup 2018. Itu juga mainnya tim, waktu itu Kill House, dan berhasil menang juara 3, gue nggak tahu. Jadi ya mungkin nanti ketika gue punya misalnya perlombaan sendiri dan mendapatkan prestasi sendiri, itu mungkin setelah itu mungkin nanti bisa dipikirin lagi. Tapi sampai saat ini gue masih pengen punya prestasi di hobi airsoft. Selanjutnya nih bro, dari Ari Mahendra Putra, bisa nggak harga unit balik ke zaman 2-3 tahun ke belakang? 2-3 tahun ke belakang itu berarti tahun 2017 ya? Bisa nggak balik ke 2-3 tahun ke belakang? Mungkin ya, kalau misalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar itu turun, dan itu mungkin bisa turun lagi harganya, karena kan faktor ekonomi bisa tinggi ini kan salah satu nilai tukar ya terhadap dolar itu sendiri, karena dolar kan dari yang awal gue bilang itu sangat mata uang yang cukup berpengaruh terhadap pasar dunia. Jadi mungkin kalau seandainya dolar bisa nilai tukar dolar terhadap rupiah bisa turun, harga airsoft kemungkinan bisa turun. Tapi kalau naik lagi, lain ceritanya, harga airsoft akan semakin mahal. Tapi kalau bicara mahal apa enggak ya, kita balik lagi ke diri sendiri sih. Sebenarnya nggak ada barang yang mahal, kita yang miskin. Jadi ya kita harus cari duit yang banyak, kita harus bisa beradaptasi dengan pasar dunia, harus cari duit yang banyak. Lanjut lagi nih bro, pertanyaannya cukup banyak ya, pertanyaannya udah seribuan ini, udah seribuan sekali ini, banyak sekali. Dari Arel Hayat Dena, bagaimana cara meluruskan stigma buruk masyarakat terhadap airsoft, bahwa sebenarnya mainan dan permainan ini amat sangat menyenangkan dan bermanfaat? Banyak teman-teman airsofter Indonesia yang udah sosialisasi, baik di TV, di media sosial, di lingkungan sekolah, di kecamatan, tapi masih aja ada stigma buruk masyarakat terhadap airsoft gitu. Kalau di sini gue bilang nggak cuma airsoft, banyak hal bisa berubah drastis yang tadinya baik dipandang menjadi buruk dipandang. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ini adalah peran media. Jadi kalau menurut gua, mungkin stigma masyarakat bisa positif terhadap airsoft kalau medianya bicara apa adanya. Terkadang kan banyak misalnya kayak pemberitaan perampokan menggunakan senjata api beneran ya, senjata api, tapi di media itu muncul tulisannya airsoft gun, dan akhirnya memunculkan stigma bahwa airsoft gun itu berbahaya, apalagi bisa sampai membunuh, menembakkan kaca sampai bolong, pecah kan. Ya akhirnya susah sih kalau misalnya kalau masyarakat sudah didoktrin dengan stigma kayak gitu dari media, kayak airsoft gun berbahaya segala macem. Itu kalau udah kedoktrin kayak gitu kayaknya susah sih, kecuali teman-teman airsofter Indonesia turun langsung terhadap masyarakat yang sudah terdoktrin media itu dan menjelaskan, kalau bisa dites, coba pegang, coba main, coba nembak, apakah benar, apakah salah airsoft gun seperti yang dibilang di media gitu kan. Tapi ya susah juga sih, kita nggak tahu, setiap masyarakat itu beda-beda kan.
Kita nggak tahu pemikiran masyarakat kayak gimana. Kalau memang masyarakat yang sadar dan mau mencari tahu ya, walaupun udah dijelasin dan dia nggak mau mencari tahu lebih dalam tentang hal itu, kayaknya dia nggak bakal bisa berubah pikiran. Ya itu kembali lagi ke teman-teman Airsoft Indonesia. Kalau misalnya kalian memang hobi airsoft, memang niat untuk membersihkan airsoft gun dari stigma tersebut, stigma buruk, ya sosialisasikan lah. Oke boy, kita lanjut nih. Pertanyaan berikutnya dari Sabilal Muhtadin. Bukannya tadi udah nanya ya Bapak? Oke, tadi orientif si Bapak Sabilal. Sekarang tanya lagi, pendapat noob airsoft lebih asyik lebih asik main CQB or field yang luas, main pakai spring, AEG apa GBBR? Kayak tadi sebelumnya gue udah cerita, gue lebih suka field CQB. Alasannya karena pertama gue bisa lihat musuhnya, kedua fieldnya terang kalau CQB, obstacle-nya nggak terlalu banyak, maksudnya bisa masih jangkauan lah. Itu sih lebih mudah nge-kill musuh gitu, dibanding gue harus nyari-nyari musuh, harus nunggu, dan gue orangnya nggak suka ribet, malas ribet untuk nyari musuh, nunggu musuh gitu kan, nggak bisa. Gue lebih suka field CQB. Terus kalau untuk unit ya, lebih senang pakai spring, AEG apa GBB. Semua unit sama aja sebenarnya, tapi untuk feel-nya ya, kalau gue ya, untuk feel benar-benar feel perang-perangan menggunakan mainan, itu gue lebih prefer ke spring. Spring yang gue pakai itu M47, sekali kokang sekali tembak ya, walaupun spring sistemnya sama kayak beneran lah karena shotgun kan, sekali kokang sekali tembak. Gue lebih suka unit spring karena feel-nya lebih dapet, feel perang-perangannya tuh lebih dapet, nostalgiknya itu lebih dapet, keingat zaman kecil gitu kan kalau pakai spring. Kalau pakai spring juga sebenarnya irit BB itu pertama, karena keluar satu-satu kan, dan untuk ngontrolnya tuh lebih gampang karena enteng juga kan kalau spring. Dibanding AEG, gue lebih milih spring sih. Tapi itu lagi karena gue mencari hobi airsoft ini lebih mencari have fun-nya kan, lebih mencari feel nostalgiknya kan, lebih mencari feel seru-seruannya. Jadi gue lebih suka pakai spring, apapun itu springnya. Oke? Kayak di event kemarin tuh Monster Hunt, cuma ada 2 orang yang pakai spring, gua sama satu lagi, yang lain itu semua pakai sniper, GBB, GBBR, AEG semuanya. Dan nggak ada bedanya sebenarnya, cuma ini masing-masing orang aja feel-nya itu, impresi orang aja masing-masing. Kalau gue lebih suka pakai spring. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Mamang Galih. Udah kenal nih Mamang Galih pasti nih, anak-anak airsofter nih. Aku punya pertanyaan yang tidak terlalu padat tapi berbobot. Bagaimana kabar monopoli airsoft di Indonesia? Sehatkah airsoft di monopoli di birokrasinya dan ombak penurunan jumlah pemainnya? Dari birokrasi tersebut ada positif sama negatifnya, tapi kita bahas negatifnya dulu karena positif pasti diterima, tapi negatif jarang yang mau menerima. Gue butuh waktu untuk mengerti pertanyaannya dulu karena ini pertanyaannya kayak politisasi airsoft ya. Gue nggak ngerti politik sebenarnya, gue nggak tahu apa monopoli, gue nggak tahu apa birokrasi. 2000 years later. Kenapa saya diajukan pertanyaan seperti ini? Pertanyaannya apa ini, susah. Gue nggak tahu sih sebenarnya. Mungkin Bapak Galih ini sudah punya pengalaman terhadap monopoli airsoft mungkin, sehingga beliau bertanya seperti ini ke saya. Saya yang belum tahu tentang monopoli airsoft ditanya seperti ini, bingung. Mungkin penurunan monopoli airsoft akibat dampaknya menurunkan jumlah pemain airsoft. Kayaknya enggak deh. Kayaknya yang hobi airsoft semakin kesini kayaknya semakin bertambah deh, peminatnya kayaknya semakin banyak. Atau karena ada WGG ini ya masuk ya, ada baru ya WGG, water gel gun gitu kan, masuk Indonesia, dan banyak juga yang mungkin dari airsoft pindah ke WGG. Mungkin maksudnya itu kali ya, menurunnya jumlah pemain airsoft gitu kan. Tapi apakah yakin si Bapak Galih ini bilang monopoli
penurunan jumlah pemain airsoft ini karena monopoli airsoft, atau mungkin murni karena pemain itu memang pengen cari hobi yang lain. Itu gua belum tahu, dan mungkin nanti Mang Gali harus benar-benar tulis di kolom komentar pendapatnya sendiri, jawaban atas pertanyaannya sendiri. Akan gua cari Anda di mana lokasinya, nanti akan saya samperin kalau Anda tidak bertanggung jawab. Ya, gua nggak mau nebak-nebak sebenarnya. Mungkin positive thinkingnya penurunan jumlah pemain airsoft itu karena mereka punya hobi lain, karena mereka memang bosan dengan airsoft, bukan semata-mata karena monopoli. Kalau untuk peraturan airsoft di Indonesia yang sekarang sebenarnya itu nggak ribet. Kalau kalian mau ngikutin itu simple banget peraturannya untuk kalian bisa aman main airsoft. Sebenarnya nggak dipersulit juga, cuma satu, kalian mau apa enggak gitu ikut peraturan airsoft yang baru yang sekarang ini, yang saat ini ya. Kayak misalnya grafiran, terus pendataan unit ke gabung anggota klub wajib gitu kan. Itu sebenarnya mudah, nggak susah, dan nyari klub di Jabodetabek itu nggak susah sih sebenarnya. Banyak klub-klub, cuma kalian niat apa enggak untuk join di klub. Punya komitmen loh untuk join di klub loh. Kalian harus benar-benar misalnya mau join ke satu klub, memang harus benar-benar komitmen. Lo akan ngikutin setiap peraturan di klub itu, lo harus ngikutin semua jadwal skirmish klub itu. Ya minimal absen, jangan sampai nggak absen sama sekali, kecuali kalian ada kesibukan yang memang nggak bisa gitu kan, kepentingan khusus. Sebenarnya simpel, cuma kalian aja mungkin yang merasa menyulitkan gitu kan, kalian sendirilah yang menyulitkan itu semua gitu kan. Sebenarnya simpel, ya itu aja sih mungkin jawaban dari pertanyaan Bapak Gali. Gua nggak mau menuduh ini semua penurunan jumlah pemain airsoft karena monopoli ya, gua nggak tahu. Mungkin karena ya itu, mungkin karena dia tidak bayar pajak, mungkin karena dia masuk penjara, mungkin karena dia dapat kesempatan. Itu permainan monopoli. Oke dah, gitu aja mungkin Bapak Gali, mungkin jawabannya bisa diterima dan semoga saya nggak salah. Nanti kalian Bapak Gali tolong komentar di kolom komentar di bawah jawaban atas pertanyaan Bapak Gali sendiri, pendapat Bapak Gali terhadap pertanyaannya sendiri itu kayak gimana. Oke, itu dari sekitar 3.000 pertanyaan udah dijawab secara singkat, hanya dalam beberapa menit aja, sangat cepat sekali karena memang saya cukup punya IQ yang melebihi ambang batas terhadap itu. Ya mungkin itu aja jawabannya. Mungkin kalau misalnya ada salah-salah kata atau penyebutan tolong dimaklumi, atau bisa kalian koreksi di kolom komentar di bawah, tolong dibenerin. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang menyinggung atau menyangkut kesatuan tertentu, dan gua nggak maksud untuk menyindir, menghina atau segala macam. Semoga kalian terhibur dengan video ini, Q&A Noob Airsoft. Nanti mungkin kalau misalnya pengen ada Q&A seputar airsoft lagi, jangan lupa like yang banyak, atau di komen pengen yang part 2 atau enggak Q&A-nya seputar airsoft apa aja. Nanti komen aja atau di like sebanyak-banyak ya, oke? Dan di share jangan lupa. Sampai ketemu lagi di Noob Airsoft. Sampai ketemu lagi di video lainnya, konten selanjutnya, dan tetap di rumah ya, stay di rumah karena sekarang lagi karantina. Gua nggak tahu nih setelah video ini diupload atau masih karantina atau enggak. Pokoknya stay safe, cuci tangan jangan lupa, waspada terhadap penyebaran virus corona. Cegah, stay di rumah. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Salam Airsofter Indonesia.